Bagaimana kondisi Mbak Rokaya saat ini? Langsung saja kita berbincang dengan salah satu keluarganya yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Ada adik kandung Mbak Rokaya, ada Mbak Desti. Selamat siang Mbak Desti. Selamat siang. Baik, Mbak Desti, apakah hingga saat ini masih aktif berkomunikasi dengan Mbak Rokaya? Masih, Bu. Masih ya. Bagaimana kondisi saat ini Mbak? Karena terakhir kami mendapatkan informasi Mbak Rokaya ini sakit. Iya, masih sakit, tapi sempat dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Kalau boleh tahu sakit apa Mbak? Menurut pemeriksaan sih sakit mata yang udah parah, rabun jauh, sehingga sarafnya menyebar kemana-mana. Baik, sudah berapa lama Mbak Rokaya ini sakit? Sudah lama, sebelum berangkat juga udah sakit. Oke, sebelum berangkat sudah sakit. Kalau boleh tahu, tahun berapa Mbak Rokaya ini pergi ke Irak? Tahun ini. Oke, baru tahun ini ya Mbak ya? Iya. Baik, nah saat ini apa yang dilakukan pihak keluarga untuk membantu Mbak Rokaya ini pulang? Ya, kami mengupayakan segala. Minta bantuan juga kepada SDMI, kepada pemerintah juga. Supaya kakak saya bisa cepat diproses dan dapat pulang ke sini. Baik, Mbak Rokaya sendiri juga sudah membuat video permintaan langsung ya kepada Pak Presiden Jokowi untuk membantunya pulang, dan saat ini pemirsa kita juga terhubung dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari pihak Kementerian Luar Negeri, ada Bapak Yuda Nugraha. Pak Yuda, apakah sudah bergabung bersama kami Pak? Siap, sudah bergabung Mbak Gita. Baik, Pak Yuda, terkait dengan kasus Mbak Rokaya ini, apakah sudah ada tindak lanjut untuk memulangkan Mbak Rokaya? Ya, sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, pada tanggal 26 September, begitu kami menerima informasi mengenai kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Rokaya di Erbil, Irak, kami segera menghubungi Bapak Duta Besar RI yang ada di Baghdad untuk bisa melakukan langkah-langkah perlindungan. Segera pada tanggal yang sama, kita mengirimkan staf menuju ke Erbil, ya, sekitar 5 jam perjalanan darat. Dan alhamdulillah setelah berbagai upaya, kita mampu menjejak keberadaan dari Ibu Rokaya. Kita dapat menghubungi Ibu Rokaya dan juga majikannya. Baik, jadi sudah berkomunikasi ya dengan Mbak Rokaya. Apakah ada kesulitan Pak untuk memulangkannya mungkin dari pihak majikannya? Ya. Jadi sebelumnya yang menjadi prioritas kita, sebagaimana dikeluhkan oleh Ibu Rokaya mengenai sakit yang diderita beliau, kita segera membawa Ibu Rokaya ke rumah sakit. Kita melakukan pemeriksaan medis secara lengkap. Hasilnya memang yang bersangkutan dinyatakan sehat. Hasil pemeriksaan lab darah juga normal. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Desti juga, bahwa Ibu Rokaya menderita sakit rabun. Dia memerlukan kacamata, dan kemudian juga ada ketegangan otot yang memerlukan waktu istirahat. Nah, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat, dengan pihak majikan, agar Ibu Rokaya bisa istirahat, dan kalau bisa nanti kami akan tarik ke shelter yang ada di Erbil. Kita punya shelter di Erbil. Kapan Mbak Rokaya akan ditarik ke shelter, Pak? Ya, tentunya ini perlu koordinasi dengan otoritas setempat, karena kita bekerja sesuai dengan hukum negara setempat. Karena memang yurisdiksi yang berlaku di Irak adalah yurisdiksi Irak, khususnya adalah negara bagian otonom Kurdistan yang ada di Erbil. Jadi kita tidak bisa serta-merta membawa, tentu perlu koordinasi dengan otoritas setempat. Baik, saya kembali ke Mbak Desti. Mbak Desti, selama Mbak Rokaya ini berada di Irak, apakah pernah bercerita tentang perlakuan dari majikannya selama dia sakit? Apakah dibantu pengobatannya Mbak Desti? Oh iya, tidak Bu. Tidak pernah bercerita ya? Enggak, maksudnya dia udah mengeluh sakit. Cuman katanya kalau misalkan belum parah banget mah masih bisa bekerja, ya bekerja saja, katanya begitu. Jadi pihak majikannya juga tidak membantu ataupun juga mengantarkan ke rumah sakit ya? Iya, cuma dibelikan obat warung saja. Selain tidak mendukung pengobatannya, bagaimana perlakuan dari majikannya? Apakah Mbak Rokaya cerita? Kalau itu sih penganiayaan sih nggak ada, Bu. Nggak ada.
Baik, jadi terhindar dari kekerasan. Nah, Mbak Desti, saat ini kan kita sudah terhubung juga dengan Pak Yuda dari pihak Kemenlu. Mungkin dari pihak keluarga ada yang ingin disampaikan secara langsung, Mbak? Silahkan ke Pak Yuda. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Presiden Jokowi pertama-tama, terus juga kepada kementerian yang terkait yang sudah membantu kakak saya. Saya sih berharap semoga kakak saya cepat pulang dan itu proses-prosesnya ya Pak ya. Baik, Pak Yuda. Siap. Kan Mbak Rokaya ini merupakan salah satu TKI yang menggunakan jalur ilegal, tidak resmi. Apakah mekanisme pemulangannya nanti berbeda? Dan silakan ditanggapi juga harapan dari pihak keluarga. Mbak Rokaya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Desti. Sebagaimana komunikasi kami dari Kementerian Luar Negeri kepada Bu Desti dan juga pihak keluarga, kami sudah sesuai dengan SOP kami, segala macam perkembangan kami sampaikan kepada pihak keluarga, sebagaimana tadi kami sampaikan. Nah, terkait dengan upaya untuk memulangkan Ibu Rokaya, ya, tentu kita akan upayakan yang terbaik. Tentu sekali tadi seperti kami sampaikan bahwa ada 2 yurisdiksi hukum yang bekerja di sini. Pertama, dari yurisdiksi Indonesia sudah dapat dipastikan bahwa Ibu Rokaya berangkat tidak sesuai prosedur. Bahkan diduga menjadi korban TPPO. Ini melanggar Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia dan juga Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang. Nah, namun di Irak yang bersangkutan memiliki status imigrasi yang sah dan juga terikat kontrak kerja. Nah, ini 2 yurisdiksi hukum yang kita perlu diskusikan dan kita bahas dengan otoritas tempat. Nah, kita akan sampaikan berbagai macam perlakuan yang disampaikan oleh majikan, ya, kemudian juga hak-hak yang bersangkutan. Baik. Kita akan perjuangkan agar majikan memenuhi hak-haknya. Nah, mungkin satu catatan lagi, Mbak, Ya, silakan. bahwa kita perlu melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, yang memberangkatkan yang bersangkutan. Karena tadi Bu Desi menyampaikan bahwa sebetulnya Ibu Rokaya itu sudah sakit sebelum berangkat. Ya, kalau sesuai prosedur harusnya tidak berangkat seperti itu. Dan kami juga dapat informasi pihak keluarga sudah menerima uang fit sebanyak 8 juta. Ini adalah bentuk penjeratan hutang, debt bondage. Yang ini salah satu modus dari TPPO. Dan oleh karena itu kami akan bekerjasama dengan otoritas terkait di Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang memberangkatkan. Baik, terima kasih Pak Yuda atas informasinya. Semoga proses pemulangan Mbak Rokaya ini berjalan dengan lancar. Dan untuk Mbak Desti, keluarga, salam untuk Mbak Rokaya, tetap sehat dan bersabar menunggu prosesnya selesai. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.